menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau taukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud padamu. Fatir! Aisyah, apa betul kamu akan menikah dan Rifat? Tolong jawab Aisyah, biar aku nggak penasaran. Astagfirullah. Ini kan obat-obatan berbahaya, Bu. Kalau Pak Irsad terus-menerus mengkonsumsi obat ini, Pak Irsad bisa meninggal, Bu. Ya Allah, jadi obat itu bisa bikin Irsyad meninggal. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana ini? Dari mana kalian mendapatkan obat ini? Bun Najwa yang beliin obat ini buat ayah. Astagfirullahaladzim. Kan Najwa. Bu Dita bilang obat itu cuma bikin Irsyad lumpuh. Tapi dokter nggak mungkin bohong. Ya Allah, aku hampir saja jadi pembunuh. Astagfirullahaladzim. Aduh gawat. Mereka bisa-bisa semua pada marah sama aku. Ibu, Di sini. Yuk. Kalian semua jangan khawatir. Karena Pak Irsad sudah saya berikan obat untuk menetralisir obat yang berbahaya ini. Terima kasih ya dok, karena dokter udah datang sini. Semua ini karena Anissa. Dia yang meminta saya untuk datang kemari. Makasih ya sayang. Pak Irsad, nanti kalau ada keluhan lain, segera periksakan diri ke rumah sakit ya. Atau telepon saya. Dan ini resep obat yang harus ditebus. Saya permisi dulu ya, masih banyak pasien yang harus saya tangani di rumah sakit. Sekali lagi makasih banyak ya dokter. Mari saya antar, sekalian saya mau ke apotek juga. Mas Irsyad, Ustazah Aisyah, Anissa, anak-anak, tante pergi dulu ya. Assalamualaikum. Disti, Zizi, Anissa, kalian jagain Pak Irsyad dulu ya. Ustazah mau keluar sebentar, ada urusan. Ibu kenapa sih? Kok dari tadi kita takut gitu? Ya Allah, gimana nih?
Kalau sampai Pak Irsyad dan Taskia marah, terus mereka akan melaporkan aku ke polisi. Jafar, tolong keluar sebentar ya, sayang. Kak, apa benar kakak yang ngasih obat itu ke Pak Irsyad? Dia menukar resep itu dengan obat lainnya. Maksud kamu apa? Kamu nuduhkan Najwa yang mencelakakan Pak Irsyad? Kak, aku sama sekali nggak nuduh kakak seperti itu. Apa kakak sengaja mencelakakan Pak Irsyad? Aisyah, kamu kalau nuduh jangan sembarangan ya. Ini handphone baru. Kakak punya uang dari mana? Ngapain sih kamu nanya-nanya ke polisi aja? Gimana aku nggak curiga sama kakak? Tiba-tiba kakak sikap itu baik banget sama Pak Irsyad. Padahal sebelumnya kakak sama sekali nggak suka sama dia. Kakak tiba-tiba ngasih obat sama Pak Irsyad, perhatian sama Pak Irsyad, dan ternyata obat itu membahayakan. Sampai bisa membuat Pak Irsyad meninggal. Dan sekarang Kak Najwa punya handphone baru. Dari mana uangnya, Kak? Apa ada seseorang yang sengaja membayar Kak Najwa untuk mencelakakan Pak Irsyad? Udah, kamu diam aja. Kamu nggak usah banyak ngomong. Kamu nggak usah nuduh kakak sembarangan kayak begitu dong. Kamu pikir kakak nggak punya perasaan apa? Keluar kamu sekarang. Keluar! Kalau Kak Najwa sama sekali nggak mau ngaku sama aku. Tapi Kak Najwa harus tahu dan ingat, Allah itu maha tahu. Apapun yang Kak Najwa lakukan, Allah pasti tahu. Kak Najwa baru niat aja Allah tahu. Dan ingat Kak, kalau sampai Pak Irsyad kenapa-napa, Kak Najwa bukan hanya bertanggung jawab sama keluarganya, tapi bertanggung jawab sama Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku harus benar-benar ketemu Budita di secepatnya. Dasar perempuan licik, jahat. Saya doakan kamu semoga Allah membalas semua kejahatan kamu. Kau tempatku meminta, kau beriku. Maaf ya Bu Najwa, itu bukan urusan saya lagi. Jadi saya tidak bisa ikut campur. Budita nggak bisa begitu dong. Budita harus ikut bertanggung jawab. Saya dapat obat itu dari Budita. Kalau saja saya tahu obat itu bisa membunuh Pak Irsyad, saya nggak akan pernah setuju mau kerja sama ibu. Terus ibu mau apa? Mau nuntut saya? Ingat ya, ibu tidak punya bukti apapun. Jadi kalau ibu mau ngadu pada orang lain, saya bisa membalikkan fakta. Kalau saya tidak kenal pada Ibu Najwa. Saya orang kaya. Saya bisa menyewa pengacara mahal untuk menjebloskan ibu ke penjara. Kalau ibu macam-macam. Jadi sekarang ibu keluar dari rumah saya. Keluar! Dasar perempuan licik, jahat. Saya doakan kamu semoga Allah membalas semua kejahatan kamu. Keluar sekarang juga! Keluar! Keluar! Ya Allah, nyesel banget aku kerja sama dia. Sekarang aku baru tahu, ternyata Budita bukan cuma jahat, tapi juga licik dan sadis. Untung aja Irsyad nggak sampai meninggal. Kalau sampai meninggal gimana coba? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu kayak mobilnya Rifat. Fatir. Oh, aku senang banget kamu datang. Masya Allah. Ternyata selama ini Rifat kenal dengan Budita.
Mana gandeng-gandengan mesra kayak gitu lagi. Ya Allah, Rifat, aku pikir kamu laki-laki yang baik. Ternyata kamu laki-laki yang kurang ajar juga. Dasar laki-laki kurang ajar. Berani-beraninya dia jalan dengan perempuan lain di belakang adik aku. Liatin aja, aku akan foto dan aku akan nunjukin ke Aisyah. Alhamdulillah, akhirnya keadaan Mas Irsyad semakin membaik. Iya, Taskia. Untung aja tadi Anissa bawa dokter ke sini. Terima kasih ya, sayang. Tapi lain kali kamu nggak boleh pergi-pergi sendiri ya. Jarak rumah sakit ke sini kan jauh. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Ayah, Anissa kan udah gede, udah berani. Lagian tadi Anissa udah ditemenin sama Dido, Disti, sama Zizi kok. Tadi Anissa takut banget kalau ayah meninggal. Anissa kan nggak punya orang tua. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ah. Kan keadaan Ayu udah mulai membaik. Kamu banyak berdoa aja ya. Ya Allah, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada aku. Berilah aku kesempatan untuk menjaga dan merawat keluargaku, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan untuk membahagiakan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Bahkan yang ada di hati seseorang juga Engkau tahu. Ya Allah, hamba sangat mencintai Pak Irsyad. Aku mohon ya Allah, lindungilah Pak Irsyad. Jangan biarkan siapapun menyakitinya ya Allah. Jangan biarkan dia menderita ya Allah. Kalau perlu, limpahkan semua kesedihan dan kemalangannya kepada hamba-hamba ikhlas. Asalkan dia bahagia. Ya Allah, aku baru sadar sekarang betapa besarnya cinta Aisyah sama Irsyad. Aku sudah bersalah berusaha memisahkan cinta mereka, ya Allah. Aisyah, maafin kakak ya. Selama ini kakak nggak pernah mengertiin perasaan kamu. Kakak baru tahu, ternyata cinta kamu sama Irsyad begitu besar. Dan kakak baru tahu juga siapa Rifat sebenarnya. Mulai saat ini, kakak nggak akan pernah maksa kamu sama Rifat lagi. Kakak baru tahu, ternyata Rifat itu adalah seorang playboy, mata keranjang. Buktinya aja dia berani jalan sama perempuan lain di belakang kamu. Kamu lihat ini fotonya. Dia jalan sama perempuan itu. Lihat. Kakak dapat dari mana fotonya Pak Rifat sama Bu Renata? Renata? Aisyah? Aisyah? Itu suara Rifat. Ya udah kakak keluar dulu ya. Kakak mau marah-marah sama dia. Kamu sini aja. Kak Najwa. Rifat, kamu tuh bener-bener kelewatan ya. Kak Najwa pikir kamu laki-laki yang baik dan alim. Tapi ternyata sama aja. Dasar laki-laki playboy. Dengar ya, mulai saat ini kakak nggak akan pernah suka kalau kamu deketin Aisyah lagi. Ingat itu. Astagfirullahaladzim, Kak Najwa, ini ada apa? Aku nggak ngerti. Udah deh, jangan pura-pura nggak ngerti gitu. Kak Najwa. Rifat bener, dia sama sekali nggak salah. Udah deh Aisyah, kamu ngapain sih ngebelain Rifat lagi? Aku sama Rifat memang sengaja mau mengelabui Bu Renata. Kita memang membuat rencana. Karena kita pengen banget mengembalikan semua hartanya Pak Irsyad yang sudah direbut sama Bu Renata selama ini. Maka dari itu, Rifat pura-pura dekat sama Bu Renata supaya semuanya berjalan dengan lancar. Astagfirullahaladzim. Jadi perempuan itu namanya Renata. Dan dia yang telah mengambil hartanya Pak Irsyad selama ini. Perempuan itu telah menipu dan memperdayai aku. Iya, Kak. Aku harap Kak Najwa juga jangan marah lagi sama aku.
Iya, Rifat, maafin Kak Najwa ya. Soalnya Kak Najwa nggak tahu apa-apa. Kak Najwa, jangan kasih tahu siapa-siapa ya soal hal ini. Termasuk jangan kasih tahu Pak Irsyad sama Bu Taskia. Kakak janji kakak nggak akan cerita sama siapapun. Dan kakak doain semoga rencana kalian berjalan dengan lancar ya. Dan semoga aja perempuan itu mendapat balasan atas segala perbuatannya. Amin. Jadi aku minta maaf. Aku nggak bisa mencintai kamu. Kau tempatku meminta, kau beriku. Ayah jangan jalan-jalan dulu. Ayah kan masih lemas. Iya sayang, ayah udah banyak istirahat kok. Taskia, Anissa, sekarang udah siang. Sebaiknya sekarang kalian berangkat berjualan pita ya. Bagaimanapun, kita akan butuh uang untuk makan. Jadi kalian gak usah nungguin Mas lagi di sini. Anissa nggak mau ninggalin ayah. Nanti kalau ayah sakit gimana? Ya kalau gitu, tante aja yang jualan sendirian. Kalian lihat sendiri kan? Sekarang tuh ayah udah gak apa-apa. Sebaiknya sekarang kalian pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bu Najwa, ada apa? Maaf ya kalau saya lancang. Tadi saya nggak sengaja dengar omongan Pak Irsyad. Katanya Bu Taskia sama Anissa mau pergi jualan. Kalau begitu, biar saya aja yang jagain Pak Irsyad. Aku rela ngelakuin ini demi menebus kesalahanku selama ini, ya Allah. Gak usah Bu Najwa. Biar Anissa aja yang jagain ayah. Anissa nggak mau ayah sakit lagi gara-gara obat lain. Anissa, kamu jangan salah paham ya. Sekarang Bu Najwa bener-bener mau bantu ayah kamu. Bu Najwa nggak punya niat buruk sedikit pun sama ayah kamu. Tapi Bu Najwa nggak usah. Biar Anissa aja yang jagain ayah. Bu Najwa, terima kasih banyak ya tawarannya. Tapi kayaknya untuk saat ini kami belum butuh bantuan Bu Najwa deh. Jadi lebih baik sekarang Bu Najwa keluar aja dari sini. Karena Mas Irsyad mau istirahat dulu. Ustadz Rifat kenapa ngelamun ya? Apa dia lagi ada masalah? Assalamualaikum Ustadz. Siang-siang ini kok ngelamun? Ada apa? Sebenarnya aku nggak ngelamun. Tapi aku lagi memikirkan wanita pilihan aku. Emangnya kenapa dengan wanita pilihan Ustadz? Aku sayang banget sama dia. Aku cinta banget sama dia. Tapi sepertinya dia masih ragu sama aku. Aku nggak tahu lagi gimana caranya untuk bisa ngiyakinin dia, Taskia. Ustadz udah coba ngomong sama wanita itu dari hati ke hati. Udah, Tas. Tapi dia tetap nggak percaya sama aku. Kalau emang dia belum ngasih keputusan ke Ustadz, mungkin memang benar. Dia itu bukan jodoh yang diberikan sama Allah untuk Ustadz. Kenapa Ustadz nggak coba mencintai wanita yang selama ini mencintai Ustadz? Daripada Ustadz harus menunggu wanita yang belum tentu mencintai Ustadz. Loh kok Taskia? Kamu kok marah sama wanita itu sih? Kamu memang teman yang baik. Bahkan sahabat yang baik. Jadi kamu nggak perlu ikut-ikutan marah sama dia. Itu nggak baik buat kamu, Taskia. Lagi pula, emangnya kamu tahu siapa wanita yang suka sama aku? Ya Allah, kalau Ustadz Rifat tanya siapa wanita itu, aku harus jawab apa? Apa sebaiknya aku jujur aja? Dan begini, aku nggak akan tersiksa nunggu jawaban dari Ustadz Rifat. Emangnya siapa Taskia? Aku kenal nggak sama dia? Wanita itu adalah aku.
Sebenarnya selama ini memang aku sangat-sangat mencintai Ustadz. Aku berusaha menahan perasaan aku. Sejak Ustadz minta tolong sama aku untuk mendekatkan Ustadz ke Ustazah Aisyah. Tapi sekarang, aku udah gak bisa lagi nahan perasaan ini, Ustadz. Aku pikir ini adalah waktu yang tepat untuk aku mengungkapkan semua perasaan aku ke Ustadz. Jadi selama ini Taskia mencintai aku. Ustadz nggak perlu jawab sekarang kok. Yang jelas, sekarang aku udah lega. Karena aku udah ngungkapin semua perasaan aku ke Ustadz. Assalamualaikum. Taskia, tunggu dulu. Aku sangat mencintai wanita itu, Taskia. Meskipun sekarang aku belum dapat jawaban dari dia. Tapi aku akan tetap sabar menunggu dia. Jadi aku minta maaf. Aku nggak bisa mencintai kamu. Aku ingin melamar kamu secepatnya. Ternyata benar, Ustazah Aisyah memang mau menikah sama Rifat. Kau tempatku meminta, kau beriku. Astagfirullahaladzim. Jadi, wanita pilihan Ustadz Rifat itu Renata. Aku harus ngasih tahu Ustadz Rifat semua kebusukan Renata. Jangan sampai Ustadz Rifat jadi korban berikutnya. Bu Taskia. Ustazah. Ustazah kenapa nggak ngebiarin saya ngelabrak Renata? Renata itu licik, Ustazah. Saya harus kasih tahu Ustadz Rifat. Kalau Renata itu cuma bisa manfaatin laki-laki yang dekat sama dia. Bu, saya udah tahu soal kedekatan mereka berdua. Karena saya sama Pak Rifat sengaja melakukan ini semua. Saya nggak ngerti maksud Ustazah. Nanti saya kasih tahu. Hai, kalian sudah pulang? Gimana belanjanya? Aku beli gaun mah dibeliin sama Fatir. Aku jadi nggak enak deh, selalu dibeliin sama Fatir. Betul kata Renata. Kalau kamu sering-sering ngebayarin, nanti orang akan berpikiran bahwa Renata itu materialistis. Tante, aku bayarin semuanya karena aku ingin ngasih sesuatu untuk Renata. Lagian, Tante sama Renata juga nggak usah berpikir yang enggak-enggak. Nggak ada yang bilang kalau Renata itu matre kok. Ini semua kan maunya aku, bukannya Renata. Fatir, nanti kita buka puasa sama-sama ya. Kamu buka puasa di sini. Bisa kan? Boleh kok, Tante. Kebetulan sore ini aku nggak ada acara. Aku permisi dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rifat, Aisyahnya mana? Papa mau bicara. Sekarang aku nggak bisa, Pak. Soalnya sekarang aku lagi di rumahnya Renata. Aku mau buka puasa di sini. Nanti abis dari sini aku baru bisa ke sana. Jadi kamu di rumah wanita itu. Sekarang Papa minta kamu pulang. Kita buka puasa bersama. Ngapain kamu buka puasa dengan dia? Pak, aku nggak bisa pulang sekarang. Nanti abis buka puasa di sini baru aku bisa pulang. Jadi kamu berani bantah omongan Papa? Kalau kamu tidak pulang, itu berarti kamu tidak berbakti kepada Papa. Kamu tahu kan, Papa itu gak suka dengan wanita itu. Kalau begini caranya, Papa akan segera melamar Aisyah. Pak, Papa jangan ngomong kayak begitu dong. Ya udah, aku pulang sekarang. Ya, Assalamualaikum. Renata, Tante Mirna, maaf, aku nggak bisa buka puasa di sini. Papa nyuruh aku buru-buru pulang soalnya ada yang harus aku selesaikan. Emang nggak bisa diselesaikan nanti ya? Bentar lagi kan mau buka puasa. Maaf, nggak bisa. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Ayah, makan yang banyak ya, biar ayah cepat kuat. Sebentar lagi kan mau lebaran, Anissa mau kita sholat bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Tante, kayaknya Tante lagi seneng banget. Emangnya ada apaan sih? Sebentar lagi, Ustadz Rifa sama Ustazah Aisyah akan ngalihin harta Renata ke Mas Irsyad. Kalau itu berhasil, maka hidup kami nggak akan susah lagi kayak gini. Pasti tante kamu tuh barang dagangannya laku banyak. Makanya tante kamu seneng kayak gitu, sayang. Bukan cuma itu aja, Mas. Aku bahagia banget. Ternyata keadaan Mas Irsyad udah mulai membaik. Sebaiknya aku jangan cerita soal rencana Ustazah dan Ustadz Rifat dulu. Takutnya rencana itu jadi berantakan. Padahal Mas Irsyad sama Anissa kan udah berharap banyak. Nanti kalau harta itu udah benar-benar dialihkan, baru aku akan cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aisyah, kebetulan kamu datang. Aku emang menemuin kamu. Memangnya ada apa? Aku punya kabar baik. Tante Mirna dan Renata sekarang udah mulai masuk jebakan kita. Sekarang mereka berdua udah mulai percaya sama aku. Dan kayaknya Renata juga udah mulai suka sama aku. Alhamdulillah, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Ya, syukur alhamdulillah. Makanya sekarang aku buru-buru datang ke sini. Aku mau ngambil semua surat-surat pengalihan harta itu, Aisyah. Semakin cepat mereka tanda tangan akan semakin baik, ya kan? Aku ambil ya. Aisyah, tunggu dulu. Aku juga punya hal lain yang harus aku bicarakan sama kamu. Ada apa lagi? Papa ingin segera datang ke tempat kamu. Papa ingin aku sama kamu segera menikah. Aku ingin melamar kamu secepatnya. Ternyata benar. Ustazah Aisyah memang mau menikah sama Rifat. Renatanya ada? Ada, Pak. Silakan masuk. Non, ingat, ini ada tamu yang mau nemuin Non. Iya, terima kasih. Maaf sekali ya, Om. Saya tidak tahu kalau Om mau datang ke rumah saya. Ada apa Bapak malam-malam datang ke sini? Mau membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak kita? Maaf, kalau saya sudah lancar datang malam-malam ke tempat Anda seperti ini. Saya tahu, anak saya sedang dekat dengan Renata. Tapi Rifat sudah punya calon istri. Tapi Om, anak Om sendiri bilang pada saya kalau dia sama sekali tidak mencintai wanita pilihan Om. Jadi biarkanlah dia menikah dengan orang pilihannya, Om. Anak saya menjauhi wanita itu karena kemunculan kamu. Om yakin, setelah kamu pergi, anak saya akan mendekati wanita itu lagi. Begini saja, saya akan memberikan kamu sejumlah uang. Tapi dengan satu syarat, kamu menjauhi anak saya. Wah, aku bisa semakin kaya. Jadi dia mau ngejebak aku. Sial banget. Untung aja aku lihat alat rekaman itu. Kalau enggak, bisa-bisa aku masuk dalam jebakan dia. Maaf ya Om, saya sama sekali tidak tertarik pada uang Om. Karena saya mencintai Fatir apa adanya, bukan karena hartanya. Kamu nggak usah menafik. Saya tahu kamu butuh uang. Jadi terima aja uang ini. Maaf Om, saya tetap tidak tertarik pada uang Om. Jadi sebaiknya sekarang Om keluar dari rumah saya. Aduh, Renata, rezekin nomplok kita. Aduh. Aduh, Mama. Sekarang semua rencanaku gagal. Renata akan semakin dekat dengan Rifat. Oh ya, sorry Ma. Lagian Mama tuh ngapain sih ngejar-ngejar dia? Asal Mama tahu ya, papanya Fatir itu berusaha untuk menjebak kita. Tadi saya lihat sendiri kalau dia itu membawa alat rekaman. Bapak tua itu mau menjebak kita dengan alat rekam. Kurang ajar dia. Mama, ada Fatir, Ma. Sekarang kita pura-pura sedih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fatir. Barusan ayah kamu datang ke sini. Dia meminta aku untuk segera menjauhi kamu. Papa bilang itu sama kamu. Dan dia juga menawarkan kami sejumlah uang
supaya Renata mau menjauh sama kamu. Padahal aku udah bilang berkali-kali sama papa, aku nggak mau dijodohin. Aku mau nikah sama kamu, Renata. Kemarin aku minta tolong sama Aisyah untuk pura-pura menjadi calon istri aku, Pak. Jadi kamu bohongin papa? Apa? Aku tahu kalau papa ngelakuin semua ini untuk ngejauhin kita berdua. Makanya aku sengaja datang ke sini untuk ngelamar kamu dan untuk membicarakan rencana pernikahan kita. Tante sangat setuju sekali dan Tante sangat senang kalau kamu segera menikah dengan Renata. Fatir, aku terserah kamu deh. Kamu mau mengadakan acara besar-besaran atau kecil-kecilan, semua terserah kamu. Untuk kamu, aku akan buat pesta pernikahan yang besar dan meriah. Tapi sebelum itu, kita harus buktiin ke papa kalau kita menikah bukan karena harta. Bagaimana caranya? Aku udah mikirin soal itu. Makanya sekarang aku bawain surat perjanjian pranikah. Di sini tertulis kamu Renata. Kamu tidak akan mengambil hartaku setelah kita menikah. Kamu itu gimana sih, Fatir? Belum apa-apa udah buat surat perjanjian. Itu sama aja dengan kamu tidak percaya dengan Renata dan menganggap Renata itu perempuan yang materialistis. Tante jangan marah dulu. Saya melakukan ini hanya untuk buktiin ke papa. Kalau saya dan Renata sudah menikah, saya nggak bakal beda-bedain, Tante. Semua harta saya berarti juga milik Renata. Jadi ini semua cuma formalitas di depan papa. Pokoknya Tante tetap tidak setuju. Fatir, sebentar ya. Aku mau ngomong sama mama berdua. Renata sayang, kamu jangan sampai tanda tangan surat itu. Niat kita dari awal kan juga untuk mengeruk semua harta kekayaan Fatir. Kalau kamu tanda tangan, gimana kita bisa dapat hartanya? Mama tenang aja. Nanti setelah Renata nikah sama Fatir, Renata akan ambil suratnya, Renata bakar surat itu. Dan kita bisa mengambil alih semua hartanya. Gimana? Bagus juga ide kamu. Ya udah, kamu tanda tangan aja biar dia nggak curiga. Maaf ya, kamu menunggu lama. Sekarang aku sama Mama setuju untuk menandatangani surat itu. Lagian kan aku menikah sama kamu bukan karena harta kamu. Oke. Kalau gitu, silakan kamu tanda tangani. Mudah-mudahan dia nggak baca halaman selanjutnya. Karena di halaman kedua dan selanjutnya adalah surat pengalihan harta ke Irsyad. Aku nggak perlu baca semuanya kan? Bisa lama. Iya. Assalamualaikum. Gimana keadaannya Pak Irsyad? Ustazah Aisyah, badan ayah tambah lemes. Soalnya dari kemarin-kemarin ayah nggak mau makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dek Hafid, alhamdulillah. Umi senang banget kamu datang ke sini. Kamu kan sejak ke Jakarta belum pernah buka bareng sama Umi. Sekarang kamu harus buka puasa di sini ya. Sekalian kita bisa bicara, kan udah lama gak ngobrol. Emang senang kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi saya harus ketemu Aisyah dulu. Tadi Ustazah Aisyah bilang dia mau lihat keadaan Pak Irsyad. Sekarang kita lebih baik ke tempat Pak Irsyad ya. Ayo. Sini, piringnya. Pak Irsyad, Bapak makan dulu ya.
sih, Mas? Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau ngeliat kamu lagi, Aisyah. Pergi! Masya Allah, kok Pak Isa jadi marah-marah gitu sama Ustazah Aisyah? Ternyata sampai kapanpun Aisyah nggak akan bisa mencintai aku. Hatinya cuma untuk Irsyad. Mas jangan marah-marah gitu dong sama Ustazah Aisyah. Ustazah itu cuma pengen nyuapin Mas Irsyad aja kok. Kalau Mas nggak mau makan, Mas bilang aja sama Ustazah Aisyah baik-baik. Jangan marah-marah kayak gitu. Ustazah Aisyah, maafin sikapnya Mas Irsyad ya. Lebih baik sekarang kita keluar dulu ya. Biarin Mas Irsyad istirahat dulu. Aisyah? Ya Allah, selama ini aku berkorban buat Pak Irsyad. Tapi sekarang aku malah dibenci sama dia. Ya Allah, aku nggak sanggup kalau aku harus dibenci dan dimusuhi sama orang yang aku cintai. Aisyah, Aisyah buka pintunya. Kamu nggak perlu mengurung diri di dalam kamar. Aisyah, buka pintunya. Rifat, sepertinya Aisyah menyukai Irsyad. Sebenarnya hubungan kalian ini bagaimana? Kemarin kau mengenalkan kepada Papa, Aisyah itu sebagai calon istri kamu. Tapi dia kelihatan dekat dengan Irsyad. Maafin aku. Sebenarnya Aisyah memang mencintai Irsyad. Kemarin aku minta tolong sama Aisyah untuk pura-pura menjadi calon istri aku, Pak. Tapi ini semua bukan salahnya Aisyah, Pak. Aku terpaksa ngelakuin itu semua karena aku nggak ada pilihan lain, Pak. Jadi kamu bohongin Papa? Apa? Pak, Umi, Bapak kenapa, Pak? Dia Hafid, kamu kenapa? Kamu sesek di dadanya ya? Om tunggu sebentar ya, saya mau ambil minyak angin dulu. Om, sekarang Om pakai minyak anginnya dulu ya, biar dadanya nggak terlalu sesak. Gimana Om? Udah terasa lebih enak kan? Gadis ini baik sekali. Bahwa rumah ini, termasuk perusahaan dan mobil Pak Irsyad, sudah kembali menjadi milik Pak Irsyad. Kau tempatku meminta, kau beriku. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah. Mama udah nggak sabar, ingin segera ke rumahnya Fatir. Pasti mereka seneng banget kalau kita bawain makanan. Iya, Ma. Mudah-mudahan aja dengan kedatangan kita, papanya Fatir terkesan sama kita. Pasti dong, sayang. Malam ini kan malam takbiran. Harusnya kita bisa saling memaafkan dan bersatu. Kalau dia masih marah juga, itu kebangetan namanya. Iya, Ma. Lagian kan habis lebaran, Renata sama Fatir mau nikah. Jadi sekarang kita harus menunjukkan pada papanya Fatir kalau kita ini berkelakuan baik, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Fatir, kebetulan sekali. Padahal tadinya kita mau ke rumah kamu loh, mau ngasih ketupat. Harusnya kamu gak usah repot-repot, Ren. Tante Mirna, Renata, gimana kalau sekarang kalian berdua mengemasi seluruh pakaian kalian? Memangnya kita mau kemana, Fatir? Aku udah siapin sebuah surprise yang bagus banget. Pokoknya aku yakin, kalian berdua pasti suka. Atun, iya. Coba kamu bawa semua pakaian saya dan masukkan ke dalam koper ya. Iya, Nya. Tante Mirna, Renata, sekarang kita tunggu di luar aja ya. Asik, kita akan liburan kan? Fatir, sebenarnya kita mau liburan kemana sih? Aku penasaran nih. Kasih bocoran dong. Kita akan liburan ke sebuah hotel. Tapi lokasi hotelnya di mana masih rahasia. Ini koper-kopernya ditaruh di mana, Kak? Mbak Atun, tolong masukin semua koper-kopernya Renata langsung aja ke mobilnya Renata ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain ya ada rombongan datang ke sini? Mau ikut liburan? Taski, kamu ngapain sih bawa Mas ke sini? Mas tuh nggak mau ketemu sama dia lagi. Terus kamu pikir aku juga mau ketemu sama kamu? Enggak ya? Sekarang juga kamu keluar dari rumah aku, keluar! Taski, Anissa, ayo kita pergi dari sini. Ayah nggak mau dihina sama dia lagi. Aku mohon semuanya jangan pergi dulu. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Jadi tolong Pak Irsyad. Pak Irsyad jangan pergi dulu. Pertama-tama, aku ingin menyampaikan bahwa rumah ini, termasuk perusahaan dan mobil Pak Irsyad, sudah kembali menjadi milik Pak Irsyad. Alhamdulillah. Fatir, ini semua nggak bener. Ini rumah punya aku, semua perusahaan punya aku. Kamu nggak bisa seenaknya ngasih gitu aja sama Irsyad. Renata, tanpa kamu sadari, kamu sudah menandatangani semua surat pengalihan harta ke Irsyad. Dan ini buktinya. Bukti yang sah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku tidak mungkin kehilangan semua hartaku. Kamu bohong, Fatir. Ayo bilang kalau kamu bohong. Aku nggak bohong. Dan yang kedua, sebelum aku mengembalikan semua harta Renata ke Irsyad, aku membuat perjanjian dengan Aisyah. Kita berjanji, setelah aku berhasil mengembalikan semua harta Irsyad, aku akan menikah dengan Aisyah. Tapi sekarang aku sadar kalau Aisyah hanya mencintai Irsyad. Dan karena itu, aku tidak menghalangi cinta mereka berdua. Dan selain itu, aku sudah menemukan wanita yang tepat untuk mendampingi hidup aku. Wanita itu adalah Taski. Taskia, Om dalam waktu dekat akan melamar kamu supaya kalian segera menikah. Itu pun juga kalau kamu mau. Jadi sekarang juga Ustazah bisa menikah sama ayah. Oke, sekarang kalian berdua punya dua pilihan. Silakan kalian pergi sejauh mungkin dan berjanji tidak akan pernah kembali lagi. Atau kalian akan menginap di Hotel Prodeo sebagai balasan perbuatan licik kalian. Renata, ayo kita pergi. Daripada kita masuk penjara.
Alhamdulillah, semuanya sudah kembali normal. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesama manusia dan lingkungannya. Semoga kita semua di sini termasuk dalam golongan itu. Besok kan mau lebaran. Mendingan sekarang kita saling memaafkan. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersunyi. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat Kau limpahkan karunia-Mu. Wah, capek-capek ngomong kok dicuekin. Salah ya? Daripada nungguin Ustaz Aisyah, Ustaz Zaza. Salah, Bu. Aku masih bisa bersihin dulu bara. Aduh, enak nih ininya nih. Insya Allah Mas nggak akan putus asa. Bah. Jadi kalau Pak Irsyad mau sewa, bisa tuh. Bisa. Daripada Ustadz menunggu keputusan udah bang. Sampai Fatir punya cewek lain. Pokoknya apapun gimana aja pun. Pokoknya. Tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu